Bab 361, Cahaya di Ujung Terowongan Bagian 2. Setelah Chen Dongbai mengumumkan hadiah perunggu, dia berhenti sejenak, lalu mengganti kertas lain dan melanjutkan, selanjutnya, saya akan mengumumkan bunga yang memenangkan medali perak. Para guru dan siswa yang hadir langsung angkat telinga, takut ketinggalan informasi penting. Wakil kepala sekolah Li, yang duduk di samping Chen Dongbai, juga sedikit gugup. Ia ingin menonjolkan hasil yang dihargai di atas kertas, namun ia harus menjaga martabatnya sebagai seorang pemimpin di hadapan banyak orang. Jadi, dia hanya memiliki senyuman sedikit kaku di wajahnya saat dia duduk tegak. Karya pemenang penghargaan perak adalah, Chen Dongbai berhenti sejenak, lalu berkata, peri air dari Universitas Normal Dongnan, bunga lilac dari Akademi Kepolisian Dongnan, dan bunga lilac dari Universitas Pertanian dan Kehutanan Dongnan. Ketika Chen Dongbai mengatakan ini, dia berhenti sebentar. Mata para mahasiswa klub berkebun Universitas Sanshan di bawah panggung mau tidak mau berbinar ketika mereka berteriak dalam hati, Suhe dari keluarga Yang, Suhe dari keluarga Yang. Jika Yang Suhe dari Universitas Pertanian dan Kehutanan memenangkan penghargaan perak, maka singa giok mereka, Molan, kemungkinan besar akan memenangkan penghargaan emas. Namun, Chen Dongbai jelas tidak mendengar pemikiran batin para mahasiswa dari klub berkebun Universitas Sanshan. Dia tersenyum dan melanjutkan, Krisan Melon. Ai. Horor. Desahan di depan berasal dari mahasiswa klub berkebun Universitas Sanshan, dan sorak-sorai yang lebih keras datang dari Universitas Pertanian dan Kehutanan. 2 pot bunga yang mereka kirimkan ke pameran telah terpilih untuk babak final. Dan bunga matahari yang relatif lebih lemah sebenarnya memenangkan penghargaan perak. Itu berarti pot yang Suhe pasti memenangkan penghargaan emas. Sebagai tuan rumah, memenangkan penghargaan emas dan perak sekaligus, ini sungguh suatu kehormatan. Chen Song adalah yang paling keras di pihak Universitas Pertanian. Dia bahkan secara berlebihan menggenggam tangan penggantian tangan, dan kemudian melihat ke sisi Universitas Sanshan dengan ekspresi mengancam. Sebaliknya, mahasiswa Universitas Sanshan sedikit kecewa. Mereka tidak menyangka bahwa pot yang Lotus bahkan tidak akan memenangkan hadiah perunggu. Karena tidak ada pengumuman sekarang, kemungkinan besar pot yang Lotuslah yang memenangkan hadiah emas. Dia benar-benar kalah total kali ini. Namun, singa giok Molan dari sisinya seharusnya tidak bisa mendapatkan hadiah perunggu. Mungkinkah guru di sekolah mereka bukan bagian dari panel juri, jadi mereka diperlakukan tidak adil? Profesor Tian baru datang terlambat, dan dia tidak terlibat dalam pekerjaan ini pada awalnya. Dia bahkan mungkin tidak tahu bahwa singa giok Molan dipilih dan dikirim oleh Universitas Sanshan. Senyuman di wajah kepala sekolah Li akhirnya menjadi lebih percaya diri dan ramah. Profesor Tian, sebaliknya, memiliki senyuman tenang di wajahnya. Tidak ada yang tahu apapun dari ekspresinya. Mata Jiang Yu sudah berkaca-kaca. Xiar Wofei, yang berdiri di sampingnya, melihat ini dan menghiburnya dengan lembut, Jiang Yu, jangan terlalu cemas. Penghargaannya belum diumumkan, kan? Tapi, Yang Suhe dari Universitas Pertanian, kata Jiang Yu dengan perasaan tertekan. Matanya sedikit merah. Semua orang telah berusaha keras untuk pameran bunga ini, dan Xiar Wofei secara ajaib telah menyelamatkan Molan dari ambang kematian 2 kali. Kemudian, dia menghabiskan 3 hari untuk membantu Molan menjalani transformasi total. Dia merasa Xiar Wofei pasti berusaha keras dalam prosesnya. Akan sangat tidak adil jika mereka tidak mendapatkan apapun dari pameran dan kalah taruhan dengan Chen Song. Selama belum ada pengumuman akhir, segala sesuatu mungkin terjadi. Xiar Wofei berkata sambil tersenyum. Ya, Jiang Yu sedikit mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Xiar Wofei, dia sedikit tenang. Xiar Wofei menyipitkan matanya dan melihat ke panggung. Ia pun merasa hasil pengumuman hari ini sedikit aneh. Jika Yang Suhe benar-benar memenangkan penghargaan emas pada akhirnya, dan singa giok Molan bahkan tidak mendapatkan penghargaan perunggu, hasil ini mungkin akan dipertanyakan oleh semua orang. Lagi pula, dalam 2 hari ke depan, semua bunga ini akan dipajang, dan mata publik akan tajam. Kecuali jika hakimnya buta, bagaimana hasil seperti itu bisa terjadi? Pada saat ini, Profesor Tian, yang berada di peron, melirik ke arah Xiar Wofei. Ketika mata mereka bertemu, Xiar Wofei merasakan senyuman di mata Profesor Tian dan segera merasa lebih nyaman. Setelah keributan kecil dan perayaan, tempat tersebut dengan cepat menjadi sunyi.
Semua orang tahu bahwa penghargaan terbesar pameran bunga tahun ini, medali emas Yingying, akan diumumkan. Siapapun peraih medali emas niscaya akan menjadi pemenang terbesar pameran ini. Chen Dongbai, yang berada di atas panggung, sepertinya sengaja membuat orang-orang dalam ketegangan. Dia meletakkan kertas di tangannya dengan tidak tergesa-gesa, lalu perlahan mengambil potongan kertas merah terakhir dan perlahan membuka lipatannya. Semua orang menahan napas. Selanjutnya, saya merasa sangat terhormat mengumumkan bahwa pemenang medali emas pameran bunga Provinsi Tenggara tahun ini adalah, kata Chen Dongbai sambil tersenyum. Chen Dongbai melihat sekeliling dan melihat wajah-wajah gugup di bawah panggung. Dia nampaknya sangat puas dengan efek membuat orang-orang dalam ketegangan. Dia tersenyum dan melanjutkan, anggrek yang teratai dipilih oleh Universitas Pertanian dan Kehutanan Dongnan. Chen Song menahan napas sepanjang waktu, matanya tertuju pada mulut Chen Dongbai di atas panggung. Ketika kata, Yang Suhe, keluar dari mulut Chen Dongbai, Chen Dong melompat dari tempat duduknya, mengepalkan, dan mengungkapkan dengan keras. Wajahnya memerah, dan kegembiraan di hatinya melampaui kata-kata. Bahkan Presiden Klub Berkebun, Meng Yo, yang berada di sekitarnya, tidak menunjukkan kegembiraan seperti itu. Bab 362, Cahaya di Ujung Terowongan bagian 3. Sorak-sorai Chen Dong juga meledak di seluruh tempat, dan area di mana para mahasiswa dari Universitas Pertanian berkumpul menjadi lautan kegembiraan. Sebaliknya, sisi Universitas Tiga Gunung sangat sunyi. Semua orang tidak dapat menerima hasil ini. Dia telah kalah, dan dia kalah telak sehingga dia bahkan tidak mendapatkan hadiah perunggu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak masuk akal. Hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ada keengganan, kebencian, ketidakberdayaan, dan kebingungan. Hanya Xia Ruofei yang melihat ke arah Profesor Tian yang masih tersenyum di tribun. Saat sorak-sorai dan perayaan semakin nyaring, Chen Dongbai berbicara melalui mikrofon, Siswa! Semuanya, harap tenang. Chen Dongbai berseru beberapa kali sebelum pertemuan itu perlahan menjadi tenang. Senyuman canggung muncul di wajahnya. Ia tidak menyangka para siswa akan begitu antusias. Mereka bahkan tidak mengucapkan kata pun sebelum mulai mengucilkan. Ya, Chen Dongbai belum menyelesaikan kalimatnya. Ketika dia melihat semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, dia terus berbicara melalui mikrofon, Siswa, tolong izinkan saya menyelesaikannya. Kualitas bunga dan tanaman yang dibawa semua orang ke pameran bunga tahun ini sangat tinggi. Tingkat keseluruhannya jauh lebih tinggi dibandingkan pameran bunga dan tanaman terakhir 2 tahun lalu. Secara khusus, kualitas kedua pot bunga tersebut sebanding dan cukup baik. Para ahli dan guru dari komite evaluasi kami telah berdebat tentang 2 pot bunga ini, itulah sebabnya tahap seleksi akhir memakan waktu lama. Ketika Chen Dongbai mengatakan ini, para penonton sudah sangat menyukainya. Semua orang mendengarkan dengan serius. Chen Song dari Universitas Pertanian sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Presiden Chen ini sepertinya menyiratkan sesuatu. Di sisi Universitas Tiga Gunung, suasana hati semua orang yang putus asa agak bangkit kembali pada saat ini. Mungkin, seperti yang diharapkan, Chen Dongbai melanjutkan, pada akhirnya, hakim ahli kami mencapai pendapat yang sama. Salah satu dari 2 pot bunga tersebut adalah Yang Suhe dari Universitas Pertanian dan Kehutanan, dan yang lainnya adalah Singa Giok Molan dari Universitas Sanshan. Pada akhirnya, pendapat kami adalah kedua pot bunga tersebut sama-sama menempati pertama, sehingga sebenarnya ada 2 medali emas pada pameran bunga posisi tahun ini. Selamat, Universitas Pertanian dan Kehutanan. Selamat kepada Universitas Tiga Gunung. Chen Dongbai menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan napas. Dia tidak berani membuat mereka tegang lagi, kalau-kalau dia diganggu oleh para siswa yang bersemangat. Begitu kata-kata Chen Dongbai jatuh, para mahasiswa dari Universitas Pertanian saling memandang. Bagaimana mereka mendapatkan medali emas imbang? Awalnya, mereka hanya memenangkan penghargaan emas dan penghargaan perak. Dapat dikatakan bahwa kemuliaan mereka tak tertandingi. Kini, penghargaan paling berharga ini harus dibagikan kepada Universitas Sanshan. Tampaknya setengah dari milik mereka telah diambil oleh orang lain. Tentu saja, semua orang sangat tidak senang. Tentu saja, Chen Song adalah yang paling tidak senang. Dia mengira bahwa dia telah memenangkan taruhan, dan bahwa dia telah sepenuhnya memenangkan pot anggrek hitam dari Universitas Tiga Gunung di Suanji bahkan tanpa mendapatkan hadiah perunggu.
Ia tidak menyangka hasil akhirnya akan menjadi imbang untuk posisi pertama. Setelah berada di ujung tanduk, Universitas Sanshan tidak menyangka akan menemukan jalan keluar. Suasana hati mereka naik dari bawah ke puncak. Kejutan semacam ini jauh lebih besar dibandingkan meraih medali emas secara langsung. Kami memenangkan hadiah emas. Jiang Yu melompat kegirangan dan memeluk Xia Ruofei dengan erat. Saudara Xia, kami benar-benar memenangkan penghargaan emas. Xia Ruofei berdiri di sana dengan canggung. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan tubuhnya kaku. Seorang gadis muda dan pemalu memeluknya erat-erat. Aroma lembut gadis itu memasuki hidungnya. Bagi Xia Ruofei, sulit menerima anugerah si cantik ini. Jiang Yu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera melepaskan Xia Ruofei. Wajahnya terbakar. Keduanya merasa sangat canggung. Lu Yu, yang sedang menonton dari samping, tidak bisa menahan tawa. Tawa Lu Yu membuat mereka berdua tersipu malu. Untungnya, Molan berhasil memenangkan penghargaan emas. Semua orang sangat gembira dan tidak ada orang lain yang memperhatikan pemandangan ini. Xia Ruofei dan Jiang Yu berpisah dengan sangat cepat. Semua orang tertawa dan membuat ringkasan. Seolah-olah semua kerja keras selama periode ini telah disia-siakan. Namun segera, Jiang Yu menyadari sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saudara Xia, Yo, sekarang kedua pot bunga telah memenangkan hadiah emas, bagaimana kita akan menangani taruhan kita dengan Chen Song? Bab 363, Duel. Xia Cheng dan yang lainnya juga memikirkan masalah ini. Semua orang berhenti merayakan dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, Xia Cheng berkata tanpa banyak percaya diri, Tuan. Xia, kenapa kita tidak? Anggap saja taruhan ini seri. Keduanya memenangkan penghargaan emas, jadi ini akhir yang bahagia. Dari sudut pandang Xia Cheng, klub berkebun Universitas Sanshan telah melampaui ekspektasi mereka dengan memenangkan penghargaan emas. Mereka tidak perlu bersaing dengan Universitas Pertanian. Tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak percaya diri sama sekali. Yang Suhe dari Universitas Pertanian memiliki peluang besar untuk memenangkan kejuaraan, dan ini adalah kandangnya. Jika mereka harus memperebutkan tempat pertama atau kedua, maka singa giok mereka, Molan, kemungkinan besar akan kalah. Jika itu terjadi, maka nilai medali emas yang diikat akan sangat berkurang. Universitas Pertanian akan selalu menjadi yang pertama dan Universitas Sanshan yang kedua. Mengambil risiko yang begitu besar untuk sebuah taruhan, bukankah itu sepadan? Xia Cheng dan sebagian besar siswa dari Garden Club memiliki pemikiran yang sama, tetapi orang lain tidak. Saat Xia Cheng menyelesaikan kalimatnya, seseorang segera berkata serempak, tidak. Xia Ruofei dan Lu Yu berbicara. Xia Ruofei memandang Lu Yu dengan heran. Dia tidak menyetujui hasil imbang karena batu hitam di tangan Chen Song. Dia tidak mengerti mengapa Lu Yu sangat menentangnya. Jika dia kalah dalam taruhan ini, Anda akan kehilangan pot anggrek yang setara dengan medali emas di Expo. Yo, Jiang Yu dengan lembut menarik lengan baju Lu Yu. Lu Yu, kata Xia Ruofei, semua orang berpikir bahagia itu baik. Mengapa kamu menentangnya? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak menyukai Chen Song itu. Lu Yu berkata dengan acuh tak acuh, pandangan arogan itu meminta pemukulan. Lagi pula, taruhannya sudah dibuat, apa maksudnya seri? Xia Ruofei menyampaikan dan berkata, orang-orang hebat mengomunikasikan sama. Lu Yu berkata dalam hatinya, hantu yang sedikit sama. Jika aku tidak melihat matamu bersinar setelah melihat batu di tangan Chen Song, aku bahkan tidak akan peduli dengan taruhan bodoh ini. Tentu saja, Lu Yu tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Xia Cheng mengerutkan alisnya. Karena Lu Yu telah memutuskan untuk bertaruh sampai akhir, kami tidak bisa menolaknya. Tapi, kami berdua akan memenangkan hadiah emas. Bagaimana kita memutuskan siapa yang lebih baik? Bukankah itu sederhana? Xia Ruofei terkekeh dan berkata, kesepakatan kami sebelumnya adalah jika kedua belah pihak menerima penghargaan yang sama, juri akan menentukan peringkat spesifiknya. Tentu saja, hal semacam ini harus diserahkan kepada juri. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ayo pergi dan temui orang-orang dari Universitas Pertanian. Xia Ruofei memimpin, dan para mahasiswa klub berkebun Universitas Sanshan mengelilinginya saat mereka berjalan menuju area tempat para guru dan mahasiswa Universitas Pertanian berada.
Ketika Chen Song melihat Xia Ruofei berjalan mendekat, wajahnya menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Meng You juga sedikit mengernyit. Dia maju 2 langkah dan berkata, "Xia Cheng, selamat." Meskipun dia sedikit tidak senang karena Universitas Sanshan telah memenangkan penghargaan emas. Sebagai presiden klub berkebun Universitas Pertanian, Meng You masih memiliki sopan santun yang mendasar. Xia Cheng tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Selamat juga untuk kalian. Anda telah memenangkan penghargaan emas dan perak. Sangat disayangkan kami tidak mencapai hasil yang diharapkan," kata Meng You acuh tak acuh. Jelas sekali bahwa mereka tidak berencana membagikan penghargaan emas kepada orang lain. "Xia Cheng, ada apa?" Meng You terus bertanya. "TN Xia, konsultan klub berkebun kami," kata Xia Cheng acuh tak acuh. "Dia bertaruh dengan Chen Song dari klub Anda. Anda seharusnya sudah mendengarnya, bukan?" Meng You mengangkat alisnya dan menatap Xia Ruofei dengan acuh tak acuh. "Chen Song memberitahu saya bahwa penghargaan emas telah diputuskan. Bagaimana kalian akan menanganinya?" Xia Cheng berbalik untuk melihat Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum. "Taruhan telah dibuat. Wajar jika kita memutuskan siapa pemenangnya. Kedua pot bunga tersebut berhadiah emas. Saya pikir kalian ingin tahu siapa yang pertama dan siapa yang kedua, kan?" Meng You tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Lalu bagaimana kamu ingin menentukan pemenangnya?" Siswa Chen Song mengatakan bahwa jika kedua belah pihak memenangkan penghargaan yang sama, para juri harus bekerja lebih keras untuk memutuskan bunga mana yang lebih baik. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Menurutku ini ide yang bagus." Para juri berdiskusi lebih dari 2 jam dan bahkan memutuskan hasil imbang untuk medali emas. Artinya, sulit bagi mereka untuk membedakan keduanya. Meng You menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu punya ide yang lebih baik, Meng You?" Xia Ruofei bertanya dengan acuh tak acuh. Meng You tersenyum dan berkata, "Saya punya saran. Karena panel juri tidak bisa memutuskan pot bunga mana yang lebih tinggi, kenapa kita tidak membiarkan penonton memilih? Kita bisa menyatukan kedua pot bunga tersebut dan meminta seluruh penonton yang mengunjungi pameran untuk memilih. Di akhir pameran, pot yang mendapat suara terbanyak akan menjadi pemenang pertama. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang itu, kan?" Mata Chen Song berbinar saat mendengar itu. Dia berkata, "Presiden Meng, ini ide yang bagus. Adil dan adil." Hal ini juga diamini oleh para mahasiswa Institut Pertanian. Lu Yu tertawa dingin dan berkata, "Kalian benar-benar pandai membuat perencanaan. Ini adalah Universitas Pertanian Anda, dan sebagian besar penontonnya adalah guru dan mahasiswa dari universitas tersebut. Apakah ada keadilan dalam membiarkan penonton memilih? Mengapa kami tidak menganggapnya sebagai kemenanganmu saja?" Meng You memasang senyuman palsu dan berkata, "Mahasiswa, pandangan publik jelas. Anda harus percaya pada kesadaran para guru dan mahasiswa Institut Pertanian. Jika pot singa giok Anda benar-benar bagus, saya yakin sebagian besar guru dan siswa tidak akan melawan hati nurani mereka dan memilih pot yang lotus kami." Bab 364, Pertarungan. Siapa yang tidak tahu cara mengucapkan kata-kata manis? Lu Yu memahami dan berkata, mengenai kesadaran para guru dan mahasiswa Universitas Pertanian. Saya benar-benar tidak percaya. Saya pikir Anda tidak berani melakukannya. Chen Song mencibir dan berkata, karena memang begitu, anggap saja ini seri. Kami tidak ingin menyebutkan orang lain. Para mahasiswa Universitas Tiga Gunung tidak senang dengan hal ini dan mulai berdebat. Tentu saja, Universitas Pertanian pun tidak mau kalah. Orang-orang dari kedua belah pihak mulai bertengkar. Para guru dan mahasiswa dari universitas lain di aula belum pergi, sehingga ketinggian di sini dengan cepat menarik perhatian semua orang, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke sisi ini. Wakil Universitas Pertanian, kepala sekolah hendak turun dari mimbar. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, "Apa yang terjadi di sana?" Xia Ruofei tentu saja tidak akan membiarkan rencana Meng You berhasil. Ketika dia mendengar pertanyaan wakil kepala sekolah Li, dia langsung meninggikan suaranya dan berkata, "Wakil kepala sekolah Li, siswa kami dari Universitas Sanshan dan Universitas Pertanian dan Kehutanan sedang berbicara apakah Singa Giok atau Yang Suhe akan memenangkan tempat pertama." Pada saat ini, Xia Ruofei secara alami memasukkan dirinya ke dalam jajaran Universitas Tiga Pegunungan. Wakil kepala sekolah Li mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah panel juri sudah mengambil kesimpulan? 2 pot bunga memenangkan hadiah emas,
Apa yang perlu diperdebatkan? Xia Ruofei tersenyum tipis. Meskipun tidak ada juara pertama dalam sastra atau juara kedua dalam seni bela diri, karena ada hadiah emas, perak, dan perunggu dalam pameran ini, dan hanya ada satu hadiah emas, sebaiknya bedakan dengan jelas. Jika tidak, orang akan mengatakan bahwa kami telah memanfaatkan mereka. Presiden Asosiasi Toko Bunga, Chen Dombai, tertawa dan berkata, mahasiswa, karena tim juri yakin bahwa 2 pot bunga akan memenangkan hadiah emas, kita harus punya pertimbangan sendiri. Tidak perlu memisahkan tempat pertama dan kedua. Xia Ruofei berkata, tetapi pagi ini, mahasiswa Chen Song dari Universitas Pertanian mengatakan bahwa Suhe bertekad untuk memenangkan medali emas. Dia bahkan bertaruh dengan kami. Dia mengatakan bahwa singa giok kita pasti tidak akan bisa memenangkan Yang Suhe. Karena itu masalahnya, menurutku lebih baik membedakannya dengan jelas. Wajah wakil kepala sekolah Li berubah jelek saat dia menatap Meng You. Dia telah mengucapkan kata-kata arogan seperti itu sebelum pameran dimulai, dan sekarang hal itu diucapkan di depan semua universitas. Hal ini membuat wakil presiden merasa sedikit malu. Meng You memandang Chen Song dengan senyum pahit. Dia tidak punya cara untuk menjelaskan. Meski masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia dari awal sampai akhir, dia, sang presiden, hanya bisa disalahkan. Lalu bagaimana kalian ingin memutuskan siapa yang lebih baik? Kata Chen Dombai sambil tersenyum. Presiden Chen, kami ingin mengundang Anda mengunjungi pameran, Meng You segera berkata. Presiden Chen, saya merasa masih harus menyusahkan para hakim dalam masalah ini. Xia Ruofei menyela kata-kata Meng You. Dia pasti tidak bisa membiarkan Meng You menyuarakan lamaran mereka. Jika mereka benar-benar melakukan apa yang dikatakan Meng You dan mengundang penonton untuk memilih, itu tidak adil. Meng You dapat memobilisasi banyak siswa dan guru untuk memilih Yang Suhe. Mahasiswa Institut Pertanian ini banyak sekali, dan jika masing-masing memilih maka tidak akan ada ketegangan sama sekali dalam perlombaan. Hah? Meng You mendengus. Baru saja, Presiden Chen mengatakan bahwa keputusan juri adalah mengikat hadiah emas. Sekarang Anda ingin juri memutuskan siapa yang pertama dan siapa yang kedua? Bukankah kamu memaksaku? Itu masih lebih baik daripada beberapa saran yang hanya bisa membeli suara. Xia Ruofei berkata terus terang, saya yakin para juri pasti punya cara untuk memberi kita penilaian yang objektif dan adil. Para guru dan mahasiswa dari universitas lain juga tidak terburu-buru untuk keluar. Mereka semua tinggal untuk menonton pertunjukan. 2 pemenang penghargaan emas saling berhadapan, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ekspresi Chen Dombai sulit, dan dia juga sangat ragu-ragu. Faktanya, bahkan para juri pun tidak dapat membedakan mana di antara 2 pot bunga ini yang lebih kuat. Namun pada saat yang sama, keduanya jauh melampaui bunga-bunga lain dalam pameran tersebut, itulah sebabnya mereka terikat untuk mendapatkan hadiah emas. Jika mudah untuk membedakannya, maka salah satu dari 2 pot bunga tersebut pasti hanya akan memenangkan hadiah perak. Mengapa para juri mengalami begitu banyak masalah dan bahkan mengubah batas penghargaan di menit-menit terakhir? Melihat ekspresi canggung Chen Dombai, Meng You merasa bangga. Jika Chen Dombai menolak lamaran ini, maka dia hanya bisa mengikuti perkataannya dan memberikan hak suara kepada penonton. Dengan cara ini, Yang Suhe dapat memenangkan tempat pertama tanpa ketegangan apapun, yang jauh lebih baik daripada penghargaan emas yang sama. Profesor Tian, yang juga berada di atas panggung, memandang Xia Ruofei dan tersenyum, evaluasi semua bunga dan tanaman yang dipamerkan. Chen Dombai masih bisa menolak kata-kata Xia Ruofei, tapi dia tidak bisa bertele-tele ketika sampai pada kata-kata Profesor Tian yang sangat dihormati. Chen Dombai dengan ragu-ragu berkata dengan suara kecil, Elder Tian, kita sudah berdiskusi begitu lama, tapi kita masih belum bisa mencapai konsensus. Profesor Tian terkekeh dan berkata, Presiden Chen, saya pikir kita tidak perlu membicarakan hal ini lebih jauh. Penilaian terhadap bunga semacam itu selalu didasarkan pada pendapat masyarakat. Mengapa kita tidak melakukan pemungutan suara rahasia saja? Semua juri akan memiliki 1 suara masing-masing. Orang yang mendapat suara terbanyak pada akhirnya akan menjadi juara pertama. Bagaimana keadaannya? Ketika Chen Dombai mendengar ini, dia merasa sedikit tersentuh. Bab 365, Pertarungan Bagian 2. Awalnya ada 10 juri hari ini, tetapi Profesor Tian datang kemudian, jadi total ada 11 juri, yang merupakan jumlah ganjil.
Jika pemilihan suara dilakukan secara rahasia, hasilnya pasti akan diputuskan. Chen Dongbai memandang Xia Ruofei dan yang lainnya dan bertanya, semua orang telah mendengar saran Profesor Tian. Bagaimana menurut kalian semua? Xia Ruofei menjawab tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Kami setuju untuk. Chen Dongbai mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Meng You dan yang lainnya. Meng You dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik, tetapi sekarang mereka terpaksa terpojok, dan semua orang menunggu penjelasannya. Pada akhirnya, Meng You hanya bisa enggan menganggukkan kepalanya setuju. Jangan khawatir, Presiden Meng, bisik Chen Song di sekitarnya, kualitas suhe yang kami sangat bagus. Bagaimana tidak lebih baik dari singa giok? Menurutku, mereka mungkin memberi muka pada Profesor Tian dengan memegang dasi untuk medali emas. Jika itu mengumpulkan suara rahasia, maka situasinya akan berbeda. Meng You mengangguk sambil tersenyum pahit dan berkata, saya kira itu satu-satunya cara. Chen Song, mengapa Anda bertaruh dengan mereka? Jika kami kalah, kerugian kami akan sangat besar. Awalnya, hadiah emas seharusnya dibagikan oleh kedua belah pihak, yang menyebabkan penurunan nilai hadiah emas secara besar-besaran. Saat ini, ia juga terlibat dalam taruhan aneh yang menuntut pemenang lebih tinggi. Jika yang suhe benar-benar dianggap oleh juri lebih rendah dari singa giok, maka hadiah emas terikat ini akan menjadi lelucon. Hal terakhir yang diingat semua orang pasti adalah pot bunga yang memenangkan tempat pertama. Karena kedua belah pihak sudah sepakat, maka sudah putus. Kata Chen Dongbai. Dengan sangat cepat, bunga dan tanaman lain yang memenangkan penghargaan terpilih, perunggu, dan perak semuanya diambil oleh orang-orang dari unit masing-masing. Hanya singa giok dan yang suhe yang tersisa di peron. Semua orang berinisiatif untuk mundur, meninggalkan ruang yang sangat luas di depan mereka. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penilaian juri, dan pada saat yang sama, memberi mereka ruang pribadi. Bagaimanapun, ini adalah pemungutan suara tanpa nama. Profesor Tian tidak menghindari topik itu. Dia berpartisipasi dalam evaluasi dan pemungutan suara babak baru. Karena Universitas Pertanian juga memiliki seorang guru sebagai panel juri, Profesor Tian dan guru tersebut sama-sama berpartisipasi dalam evaluasi, sehingga tidak ada masalah siapa yang mengambil keuntungan dari yang lain. Semua juri berjalan ke atas panggung dan dengan cermat mengamati dua pot bunga dari semua sudut. Faktanya, para hakim sendiri ragu-ragu, itulah sebabnya mereka menghabiskan banyak waktu dalam rapat untuk berdiskusi. Oleh karena itu, mereka harus memulai kembali masalah. Para guru dan mahasiswa dari berbagai universitas juga berdiri diam di pinggiran. Tidak ada seorang pun yang mengganggu pekerjaan para juri, dan mereka juga tidak menunjukkan ketidaksabaran. Para juri menonton selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu. Staf memberi setiap juri selembar kertas putih dan pena. Setelah juri menuliskan pilihan mereka, mereka dengan hati-hati melipatnya dan secara pribadi meletakkannya di atas meja di podium. Tidak mungkin untuk memainkan trik apapun di bawah pengawasan publik, dan ini adalah tambahan sementara, jadi tidak ada kotak suara atau semacamnya. Segera, setiap hakim, termasuk Chen Dongbai dan Profesor Tian, telah selesai memberikan suara. Ada 11 lembar kertas putih terlipat di atas meja di podium. Jawaban pada kertas putih ini akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan tempat pertama. Para guru dan mahasiswa Universitas Sanshan serta Universitas Pertanian dan Kehutanan mulai merasa gugup, namun di saat yang sama, mereka juga menantikannya. Meski para guru dan mahasiswa dari universitas lain hanya sekedar menonton tayangannya, namun mereka juga penuh antisipasi menunggu jawaban akhir. Chen Dongbai berjalan ke atas panggung, tapi dia tidak menghitung suara secara langsung. Sebaliknya, dia mengangkat mikrofon dan berkata, untuk menjamin keadilan dalam pemungutan suara ini, kami ingin mengundang 3 guru atau siswa untuk naik ke panggung untuk menghitung suara. Kami ingin semua orang mengawasi pemungutan suara. Tak lama kemudian, mereka merekomendasikan 3 guru terkemuka dari universitas lain. Mereka bertiga melakukan perkenalan diri sederhana di atas panggung lalu mulai menghitung suara. Yang Suhe. Seorang guru membuka kertas putih pertama dan melihatnya sekilas bersama guru lain di sampingnya. Staf telah menemukan papan tulis dengan tulisan, Singa Giok, dan Yang Suhe di atasnya. Setelah guru terakhir yang bertugas menghitung suara mendengar penghitungan suara, dia menggambar garis horizontal di bawah Yang Suhe. Kedua guru yang bertugas menghitung suara kemudian membuka kertas kedua.
Setelah melihat-lihat, salah satu guru berkata dengan lantang, Yang Suhe. Guru berhitung segera menggambar garis vertikal di bawah garis horizontal Yang Suhe. Dua suara berturut-turut diberikan untuk Yang Suhu. Para guru dan mahasiswa Universitas Pertanian sangat gembira, sementara orang-orang di Universitas Sanshan tampak serius. Yang Suhe. Suara ketiga tetap jatuh ke tangan Yang Suhu. Di pihak Universitas Pertanian, ekspresi Meng You dan Chen Song menjadi sangat santai. Chen Song bahkan mengayunkan tinjunya untuk menunjukkan kekuatan dan kemudian melirik Xia Ruofei. Ekspresi Xia Ruofei tidak banyak berubah, tapi Lu Yu dan Jiang Yu jelas sangat gugup. Kedua wanita cantik itu mau tidak mau mengepalkan tangan mereka. Saat semua orang mengira kekuatan Universitas Sanshan telah hilang, segalanya berubah. Singa Giok! Singa Giok! Singa Giok! Tiga suara berturut-turut semuanya adalah Jade Lions. Yang Suhe, yang semula memimpin dengan selisih besar, tiba-tiba kehilangan keunggulannya. Kedua belah pihak kembali ke garis awal yang sama. Total juri hanya ada 11, dan 6 suara sudah diberikan. Dengan kata lain, hasilnya akan segera terungkap. Tiket ketujuh masih berupa Singa Giok. Universitas di sisi tiga gunung aman. Ini adalah pertama kalinya Singa Giok berhasil mengatasi keadaan yang buruk. Untuk memilih suara 18, para juri memberikan suara mereka kepada Yang Suhe. Kedua belah pihak dibatasi lagi. Setelah itu, suara ke-9 dan ke-3 masih berimbang. Dengan cara ini, dari 10 suara yang dibuka, Raja Singa Giok dan Yang Suhe masing-masing meraih 5 suara. Perselingan sangat kejam dan intens. Hanya ada satu suara yang tersisa di meja, dan suara ini akan menentukan siapa yang mendapat tempat pertama. Semua orang tidak bisa menahan nafas, dan suasana menjadi semakin tegang. Bahkan kedua guru yang sedang memberikan suara pun terpengaruh oleh emosi ini, dan tangan mereka sedikit gemetar saat mengambil suara. Guru akhirnya membuka pemungutan suara, dan keduanya secara bersamaan. Kemudian, guru yang bertugas menghitung suara membuka mulut. Bab 366, pemungutan suara yang menentukan. Pada saat ini, waktu terasa berjalan sangat lambat, dan segala sesuatunya tampak bergerak lambat. Tidak ada yang berani mencetak mata saat mereka mengangkat telinga untuk memperhatikan situasi di atas panggung. Guru yang menghitung suara mengumumkan hasil akhir dengan suara tegas dan jelas. Singa Giok! Bum bum! Penonton langsung diisi dengan seruan, sorakan, dan penyesalan. Pengungkapan chapter pertama ini terjadi melalui N0V3LBI, J.N. Proses pemungutan suara tadi terlalu seru, termasuk para guru dan mahasiswa universitas lain yang hanya menjadi penonton. Mereka tanpa sadar telah memasuki situasi tegang. Ketika hasil akhir diumumkan, emosi semua orang yang telah lama tertekan telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Ada hening sejenak di sisi tim Universitas Sanshan, sebelum sorakan besar tiba-tiba muncul. Sorakannya jauh lebih keras dibandingkan saat mereka memenangkan penghargaan emas. Semua orang melepaskan ketegangan sepuasnya, dan wajah semua orang penuh dengan senyuman. Dengan kecanggungan sebelumnya, kali ini Jiang Yu lebih berhati-hati. Dia memeluk sahabatnya Lu Yu dan sangat gembira hingga wajahnya memerah. Dia bahkan lebih bahagia dibandingkan jika dia memenangkan taruhan. Bahkan Lu Yu, yang selama ini sangat tenang, tampak sangat bahagia. Senyuman langka muncul di wajahnya. Xia Cheng dan yang lainnya juga membongkar gembira. Hanya Peng Hui dan Yu Jun yang memiliki ekspresi rumit. Mereka memandang Xia Ruofei dengan cemburu dan perasaan campur aduk. Xia Ruofei juga sedikit gugup sekarang, terutama pada saat paling kritis dalam pertempuran. Dia sudah siap untuk kalah. Sejujurnya, kalah taruhan dengan seorang siswa tidak masalah. Xia Ruofei tidak mampu menanggung kekalahannya. Mengenai reputasinya, Xia Ruofei tidak terlalu peduli. Tapi taruhan ini berbeda. Batu di tangan Chen Song mungkin agak aneh bagi orang lain, tetapi bagi Xia Ruofei, kemungkinan besar selain Jade, itu adalah item terbaik untuk meningkatkan ruangnya. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa batu ini mungkin lebih efisien daripada batu giok. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa hilang. Pada saat paling kritis dalam pertempuran, Xia Ruofei bahkan mempertimbangkan bahwa jika dia kalah taruhan, dia harus menggunakan cara yang tidak biasa untuk mendapatkan batu hitam itu. Bagi Xia Ruofei, yang pernah menjadi anggota elit komando tempur khusus, ini tidak sulit sama sekali.
Terlebih lagi, Chen Song adalah orang yang pantas menerima pukulan. Bahkan jika Xia Ruofei menggunakan cara tertentu untuk mengambil barangnya, dia tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Untungnya, Singa Giok akhirnya menang dan Xia Ruofei tidak perlu mengalami masalah lagi. Dia menghela nafas lega dan senyuman muncul di wajahnya. Suasana di Universitas Pertanian sangat sunyi, dan sepertinya tidak cocok dengan lingkungan yang bising. Meng Yo, Chen Song, dan yang lainnya semuanya tampak sedih, seolah-olah mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Wajah Chen Song sangat muram. Dia telah kalah dari Universitas Sanshan di depan banyak orang, dan hadiah emas yang awalnya terikat kini kalah dengan yang lain. Itu semua karena taruhannya. Dia pastilah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Sebelumnya baik-baik saja, tetapi sekarang dia kalah, Meng Yo pasti tidak akan disalahkan. Ini bukan masalah besar, tapi juga bukan masalah kecil. Dia baru saja menjamin masuk pascasarjana, dan prosedurnya belum selesai. Jika hal ini mempengaruhi penerimaannya ke sekolah pascasarjana, maka kerugiannya besar. Saat dia memikirkan hal ini, Chen Song tidak bisa menahan perasaan kebencian yang tak ada habisnya terhadap Xia Ruofei. Terutama ketika dia mengalihkan pandangannya dan melihat senyum kemenangan Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya. Wakil Universitas Pertanian, wajah kepala sekolah Li juga sangat jelek. Dia memandang Meng Yo dan Chen Song dengan mata pembunuh. Di hadapan seluruh guru dan siswa SMA saudara di provinsi tersebut, hal ini sungguh memalukan. Itu semua karena taruhan bodoh itu. Setelah mereka turun, Meng Yo dan Chen Song pasti tidak akan bersenang-senang. Hati Chen Song bergetar. Dia berjuang beberapa saat sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Presiden Chen, bisakah kita melihat suaranya?" Wajah Chen Dongbei memancarkan ketidaksenangan saat dia dengan tenang berkata, "Tentu saja bisa, ini hakmu." Meski demikian, katanya, seluruh proses pemungutan suara telah transparan. Pada akhirnya, ia malah menemukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan proses pemungutan suara. Chen Song sebenarnya ingin memeriksa suara. Artinya, dia sama sekali tidak mempercayai panel juri. Tentu saja, Chen Dongbei tidak akan memberikan wajah apapun kepada Chen Song. Chen Song memandang Meng Yo. Saat ini, Meng Yo ingin menjauh dari Chen Song. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Chen Song. Oleh karena itu, dia mengabaikan tatapan Chen Song. Mahasiswa lain dari klub berkebun Universitas Pertanian juga menghindarinya seperti wabah. Tidak ada yang mau terlibat dalam air berlumpur ini. Chen Song mengertakkan gigi. Dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sulit untuk mengambil kembali susu yang tumpah. Dia sudah menyinggung orang lain apakah dia memeriksa suaranya atau tidak. Dia mungkin sebaiknya naik ke panggung dan mulai memeriksa suara. Totalnya hanya ada 11 suara. Chen Song dengan cepat membaginya menjadi 2 tumpukan. Satu untuk Singa Giok, dan yang lainnya untuk Yang Suhe. Tanpa ragu, skornya adalah 6-5. Singa Giok menang dengan 1 suara. Wajah Chen Song menjadi pucat. "Mahasiswa, apakah Anda memiliki pertanyaan lagi tentang hasilnya?" Chen Dongbei bertanya dengan dingin. Chen Song menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Wakil kepala sekolah Li berkata dengan nada dingin, "Apakah kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan berdiri di sana? Masih belum turun?" Wajah Chen Song menjadi pucat. Kali ini, dia benar-benar kalah telak. Dia tidak hanya kehilangan seluruh wajahnya, tetapi masa depannya mungkin juga mempengaruhi. Saat dia hendak meninggalkan panggung, seorang guru parubaya tiba-tiba bertanya, "Profesor Tian, bolehkah saya bertanya, pihak mana yang Anda pilih?" Tiba-tiba terjadi pertandingan di antara penonton. Banyak guru yang akrab mengenalinya. Guru parubaya ini bernama Ren Shoui dan berasal dari perguruan tinggi perangkat lunak Sanshan. Dia sama sekali tidak memahami masalah ini. Tidak ada yang tahu kenapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan sensitif seperti itu. Xia Ruofei mengangkat kening dan sudut mulut sedikit melengkung. Tidak ada orang lain yang memperhatikan. Tapi dia kebetulan melihat Ren Shoui telah melakukan kontak mata dengan wakil kepala sekolah Universitas Pertanian sebelum dia mengajukan pertanyaan. Sedikit kegembiraan muncul di mata wakil Presiden Li, dan dia segera bertindak dan berkata, "Guru Ren, hasil pemilihan suara sudah keluar. Terlebih lagi, ini awalnya mengumpulkan suara anonim, jadi jangan menanyakan pertanyaan seperti itu."
Ren Shoui berkata, "Wakil Kepala Sekolah Li, Profesor Tian, masalah ini sebenarnya tidak ada izin untuk saya. Hanya saja semua orang penasaran. Lagi pula, perbedaan antara kedua belah pihak hanya satu suara. Jika Profesor Tian tidak nyaman menjawabnya, lupakan saja." Profesor Tian, ini, Wakil Presiden Li dengan sengaja menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Mata Chen Dongbei berkilat karena kemarahan. Ren Shoui dan Wakil Kepala Sekolah Li jelas-jelas saling bergelombang. Bagaimana jenisnya yang sempit bisa luput dari memutar? Namun, sebelum Chen Dongbei dapat berbicara, Profesor Tian tersenyum dan berkata dengan sangat tenang, "Saya memberikan suara saya kepada Singa Giok dari Universitas Sanshan." Dengan kata lain, hasil pemungutan suara tersebut terkesan hanya kemenangan tipis bagi Universitas Sanshan. Namun nyatanya perolehan suara yang diperoleh Universitas Sanshan jelas jauh lebih signifikan dibandingkan dengan perolehan suara Universitas Pertanian dan Kehutanan. Tempat pertama ini bisa dikatakan layak. Bab 367, pantas. Meskipun hasil ini sudah diduga, pengumuman Profesor Tian yang murah hati masih menimbulkan sedikit cuplikan di antara penonton. Hal ini terutama berlaku untuk Universitas Pertanian. Beberapa siswa yang bersembunyi di tengah kerumunan bahkan sengaja membuat janji. Kemenangan yang tidak adil? Wakil Kepala Sekolah melihat pemandangan itu kacau tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia membiarkan siswa di bawah membuat karyanya. Alis Chen Dongbei mengernyit saat dia meninggikan suaranya. Setiap hakim memiliki penilaian independennya sendiri. Tidak peduli pihak mana yang mereka pilih, mereka pasti punya insentif sendiri. Di sisi lain, pada titik ini, melihat Chen Dongbei mengumumkan pada salah satu juri di bawah panggung dan dia melanjutkan, Guru Lu dari Universitas Pertanian juga merupakan anggota tim juri. Saya percaya bahwa suara Guru Lu seharusnya adalah Suhe dari Universitas Pertanian, bukan? Chen Dongbei tidak tahan lagi. Mereka tidak meminta untuk pergi sebelum pemungutan suara. Dan ada hakim dari Universitas Sanshan dan Universitas Pertanian dan Kehutanan sebagai panel juri. Awalnya itu adil. Kini setelah kalah suara, mereka mulai ribut soal komposisi juri. Bukankah ini menunjukkan betapa mereka tidak boleh kalah? Guru Lu dari Universitas Pertanian tampak agak malu. Dia tergagap untuk waktu yang lama tetapi tidak mengatakan apapun. Namun, semua orang tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Guru Lu ini pasti memilih Universitas Pertanian. Faktanya, ini adalah sifat manusia. Bahkan jika itu terjadi, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun dalam kasus ini, masuk akal bagi Profesor Tian untuk memilih Universitas Sanshan. Dan secara objektif, kedua kubu bermain imbang, yang tidak mempengaruhi hasil yang sama sekali. Di sisi lain, sekelompok orang dari Institut Pertanian tadi sengaja membuat ringkasan, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mempunyai niat buruk. Melihat Chen Dongbei berpose begitu belak-belakan, Wakil Presiden Li merasa sedikit malu. Dia tahu bahwa saat ini, dia harus mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan mukanya. Jika tidak, kali ini Institut Pertanian akan benar-benar kehilangan muka. Namun, sebelum Wakil Kepala Sekolah Li dapat berbicara, Profesor Tian, yang tersenyum ramah, berbicara terlebih dahulu. Profesor Tian berjalan ke atas panggung sambil tersenyum dan berkata, "Guru dan siswa yang terhormat, saya tidak menyangka bahwa pertaruhan kecil antara siswa dari dua sekolah akan menyebabkan gelombang besar. Karena Guru Ren memanggil namaku, maka aku akan mengucapkan beberapa patah kata." Para guru dan siswa yang hadir segera teringat, dan semua orang memusatkan perhatian mereka ke atas panggung. Profesor Tian masih tersenyum ramah. Ia berkata pelan, "Tidak mungkin dikatakan tidak ada faktor emosional dalam pemungutan suara kali ini. Saya telah bekerja di Universitas Sanshan selama beberapa dekade, dan sejujurnya, pot anggrek Singa Giok ini milik cucu perempuan saya." Kata-kata Profesor Tian tidak menimbulkan banyak reaksi balik dari penonton. Bagaimanapun, situasinya sudah sangat jelas. Universitas Sanshan tidak memiliki keuntungan apapun dalam pemungutan suara. Sebaliknya, kata-kata Profesor Tian yang terbuka dan lugas memenangkan kekaguman banyak orang. N0V3LTR0V bertindak sebagai host asli untuk rilis bab ini di Nov3LB1N. Profesor Tian melanjutkan, "Tetapi sebelum pemungutan suara, saya membandingkan kedua pot anggrek dengan cermat. Secara objektif,
Apakah itu pot singa giok atau yang lotus yang diberikan oleh Universitas Pertanian? Keduanya adalah yang terbaik di antara anggrek. Dari segi seni, estetika, bahkan nilai pasar, kedua pot bunga tersebut harusnya setara. Profesor Tian berbicara dengan tidak tergesa-gesa, dan para guru serta siswa di bawah panggung juga mendengarkan dengan sangat serius. Mereka tahu bahwa senior yang sangat dihormati seperti Profesor Tian pasti tidak akan naik ke panggung hanya untuk mengucapkan beberapa kata indah. Pasti ada hal yang lebih penting untuk dikatakan nanti. Seperti yang diharapkan, Profesor Tian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi pada akhirnya, faktor emosional tidak mempengaruhi sebagian besar keputusan saya. Setelah membandingkannya dengan cermat, menurutku singa giok ini sedikit lebih baik. Ketika Profesor Tian mengatakan ini, orang-orang dari Universitas Pertanian tentu saja tidak dapat menerimanya. Sebagai pemimpin, Wakil Presiden Li tidak dapat berkata apa-apa, namun seorang guru yang memimpin tim mau tidak mau bertanya, Profesor Tian, Anda baru saja mengatakan bahwa kedua pot bunga itu setara dalam segala aspek. Jadi apa sebenarnya yang membuatmu berpikir bahwa singa giok sedikit lebih baik? Wakil Presiden Li memandang guru itu dengan penuh persetujuan. Ini sebenarnya yang ingin dia katakan, tetapi tidak pantas untuk ditanyakan karena statusnya. Guru telah membantunya melontarkan pertanyaan itu. Profesor Tian tersenyum dan berkata, anggrek dikenal sebagai tuan bunga. Semua orang mengagumi daunnya yang indah dan anggun. Bunga murni, anggun, dan luar biasa, aromanya murni, jauh, dan menyegarkan. Dia adalah simbol karakter dan penggambaran karakter. Masyarakat zaman dahulu sering menganggap budidaya anggrek sebagai salah satu cara penting untuk menumbuhkan karakter dan watak seseorang. Menurut saya, hal yang paling berharga dari anggrek adalah semangatnya yang sopan dan murni. Kemudian, Profesor Tian menunjuk ke arah singa giok di atas panggung dan berkata, semua orang dapat membuat perbandingan yang cermat. Pot singa giok molan ini penuh dengan pesona alam. Dari sudut manapun Anda melihatnya, kami dapat merasakan kualitas alaminya dan semangatnya yang sederhana dan elegan. Sebagai perbandingan, meskipun pot teratai yang ini juga sangat indah dan memiliki rasa apresiasi yang kuat, pot ini lebih cerdik daripada singa giok dan kurang memiliki pesona alam. Para guru dan siswa di bawah panggung mendengarkan dengan sangat serius. Mereka yang bisa mengikuti pameran ini pasti memiliki tingkat kemampuan profesional tertentu. Setidaknya mereka memiliki minat yang kuat terhadap berkebun. Setelah Profesor Tian selesai berbicara, semua orang secara alami mengalihkan pandangan mereka ke dua pot anggrek. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa kata-kata Profesor Tian masuk akal. Singa giok seperti kecantikan alami tanpa riasan apapun, sedangkan yang Suhe lebih seperti putri keluarga bangsawan yang berpakaian bagus. Dia cantik, tapi dia tidak memiliki aura singa giok dari dunia lain. Saat mereka memikirkan kata-kata Profesor Tian, banyak guru dan siswa yang hadir memiliki ekspresi yang bijaksana. Pada saat ini, Presiden Asosiasi Toko Bunga, Chen Dombai, juga berdiri dan berjalan ke atas panggung. Dia tersenyum dan berkata, Profesor Tian dan saya ditakdirkan untuk bersama. Pilihanku sebenarnya untuk singa giok, dan dalam hatiku, pesonanya yang mulia, anggun, dan ilahi juga memberiku bonus. Begitu kata-kata Chen Dombai jatuh, dua hakim lainnya tertawa dan berdiri pada saat bersamaan. Salah satu dari mereka berkata, Presiden Chen, Profesor Tian, tampaknya para pemikir hebat berpikiran sama. Pak Tua Zeng dan aku juga tertarik dengan pesona singa giok, jadi pada akhirnya kami memilih dia. Ekspresi guru dan siswa di bawah panggung menjadi sedikit menarik. Dari 11 juri, 4 diantaranya sudah memilih singa giok, dan mereka punya alasan yang sama. Yang terpenting, keempat juri ini bisa dikatakan sebagai sosok yang berpengaruh di majelis hakim. Tak perlu dikatakan lagi, Profesor Tian dan Chen Dombai, serta dua juri yang berdiri kemudian juga merupakan pakar terkenal di industri ini. Sebaliknya, 7 hakim sisanya tidak mengungkapkan pihak mana yang mereka pilih. 4 di antaranya adalah guru dari universitas-universitas besar. Profesionalisme dan otoritas mereka jelas tidak sebaik Profesor Tian dan 3 lainnya. Bab 368, Batu Hitam Misterius. Wakil kepala sekolah bahkan tidak ingin mengatakan apapun. Dia hanya menyapa Profesor Tian dan Chen Dombai, lalu memandang Meng You dan Chen Song dengan dingin sebelum meninggalkan stadion. Chen Dombai juga berjalan menuruni panggung dan langsung menuju ke sisi Universitas Tiga Gunung. Dia berkata kepada Xia Cheng,
selamat. Xia Cheng sangat bersemangat hingga dia hampir tidak bisa berkata-kata, tapi dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia selalu menjadi orang yang konservatif, dan liku-liku hari ini hampir membuat hati kecilnya tidak sanggup menanggungnya. Tentu saja, klub berkebun Universitas Sanshan mendapat banyak perhatian kali ini. Sebagai presiden klub berkebun, dia bahkan lebih tersanjung dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Orang-orang dari universitas lain juga datang untuk memberi selamat kepada Xia Cheng, dan Xia Cheng mengucapkan terima kasih. Saat Xia Cheng sedang sibuk bersenang-senang dengan kerumunan, Xia Ruofei, Lu Yu, dan Jiang Yu, yang tidak suka ikut bersenang-senang, diam-diam keluar dari kerumunan. Xia Ruofei melihat Profesor Tian saat dia keluar. "Xia, selamat," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Xia Ruofei berpura-pura bingung. "Profesor Tian, ini adalah hasil dari klub berkebun Universitas Sanshan. Mengapa kamu memberiku selamat? Jangan kira aku tidak tahu." Profesor Tian tertawa. "Singa Giok Yoyo ditemukan dengan bantuanku. Namun tidak lama setelah saya ambil kembali, saya jatuh sakit dan hampir tidak bisa datang ke pameran. Saya tahu betul seperti apa rupa singa giok saat itu. Ini seperti orang baru sekarang. Jangan bilang padaku bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu." Xia Ruofei mendengus. "Saya hanya membantu sedikit. Itu tidak layak untuk disebutkan." "Saudara Xia, ini bukan bantuan kecil." Jiang Yu berkata, "Jika bukan karena kamu, singa giok ini mungkin tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Bagaimana dia bisa memenangkan penghargaan emas?" Jiang Yu sekarang adalah penggemar berat Xia Ruofei. Saat ini, Xia Ruofei melihat sosok dari sudut matanya. Dia segera berkata kepada Profesor Tian, "Profesor Tian, saya masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan. Mohon maaf." Profesor Tian berbalik dan tertawa. "Kamu akan mengumpulkan rampasannya? Cepat pergi." Xia Ruofei segera melangkah menuju Universitas Pertanian. Lu Yu dan Jiang Yu saling memandang dan diam-diam mengikuti. Chen Song yang depresi ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri ketika dia mendengar suara di belakangnya. "Chen Song, memperingatkan kamu akan pergi kemana?" Ekspresi Chen lagu pahit. Dia berdiri diam dan perlahan berbalik. Dia melihat Xia Ruofei dengan tangan disilangkan di depan dada, menatapnya dengan senyum tipis. Kedua wanita cantik, Lu Yu dan Jiang Yu, juga berdiri di kedua sisi Xia Ruofei. Mereka memandang Chen Song dengan sedikit geli. "Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda kemana saya akan pergi?" kata Chen Song dengan wajah dingin. Senyuman cerah muncul di wajah Xia Ruofei saat dia berkata, "Tidak perlu melapor, tapi sepertinya kamu telah melupakan sesuatu. Kami baru saja bertaruh pagi ini, dan sekarang baru siang hari. Ingatanmu tidak mungkin seburuk itu, kan?" "Menurutku dia tidak memiliki ingatan yang buruk," Lu Yu menimpali. Dia mencoba menarik kembali kata-katanya. "Sepertinya seseorang tidak bisa kehilangan," kata Jiang Yu. Saat ini, semua orang sedang meninggalkan venue, bersiap untuk kembali ke booth masing-masing untuk menyambut pengunjung yang datang. Namun, Universitas Sanshan menjadi pusat perhatian hari ini, dan dua wanita cantik, Lu Yu dan Jiang Yu, sangat menarik perhatian di kamp Universitas Sanshan. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat mereka berdua berbicara dengan Chen Song, mereka semua berhenti untuk menonton. Xia Ruofei tidak menjelaskan detail taruhannya. Namun Chen Song sangat aktif mempertanyakan hasil pemungutan suara. Dia bahkan naik ke panggung untuk memeriksa suara secara pribadi. Pada akhirnya, dia diusir dari panggung oleh wakil kepala sekolah Li. Jadi, semua orang mengenalnya. Ketika orang-orang dari Universitas Tiga Gunung dan Universitas Pertanian berkumpul, semua orang secara alami memikirkan sebuah taruhan. Chen Song merasa sedikit malu di bawah tatapan banyak orang. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Jangan memfitnah saya. Aku tak mau menarik kembali ucapanku, kaulah yang belum datang. Masih banyak hal yang harus aku lakukan di stan, jadi bagaimana aku bisa punya waktu untuk menunggumu di sini?" Chen Song mengeluarkan rantai dari sakunya dan melemparkannya ke Xia Ruofei. "Aku mengaku kalah kali ini. Ini taruhan yang kamu menangkan, ambillah." Bagi Chen Song, batu yang tergantung di rantai itu sedikit misterius. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa batu itu tidak sederhana, tapi dia tidak menghargainya sebanyak Xia Ruofei. Jadi, meski dia kalah, dia tidak akan merasakan banyak sakit hati.
Chen Song lebih khawatir karena dia tidak hanya kehilangan mukanya, tetapi dia juga kehilangan muka Universitas Pertanian. Dia bahkan sudah membuat janji dengan Wakil Presiden Li. Masa depannya tidak akan baik. Memikirkan hal ini, dia sangat membenci Xia Ruofei sehingga dia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil rantai itu dengan mudah. Untaian batu hitam aneh tergantung di ujung rantai. Dia menangkapnya dengan tangan kirinya, jadi dia bahkan tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa Chen Song tidak menukarnya. Ini karena gulungan peta roh di telapak tangan kanannya segera mulai bergetar karena kegembiraan, dan perasaan terbakar datang dari telapak tangannya. Xia Ruofei memasukkan rantai dan batu itu ke dalam sakunya dan tersenyum. Terima kasih. Chen Song dengan dingin mendengus. Dengan wajah muram, dia berpisah dari kerumunan dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xia Ruofei tidak peduli. Dia sudah mendapatkan apa yang paling dia pedulikan. Betapapun Chen Song membencinya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika Chen Song membencinya sampai manisnya gigi, Xia Ruofei akan tetap hidup nyaman. Dia, Lu Yu, dan Jiang Yu kembali ke sisi Universitas Sanshan. Para siswa klub taman mengelilingi Profesor Tian dan berbicara. Melihat Xia Ruofei kembali, Xia Cheng dan yang lainnya segera maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Pikiran Xia Ruofei terfokus sepenuhnya pada batu hitam itu. Hanya ada satu hal dalam pikiran, yaitu pergi secepat mungkin dan kembali ke Villa Pertanian untuk mempelajari batu itu. Oleh karena itu, Xia Ruofei menjawab dengan mahir sambil berpikir, dan kemudian berkata, Profesor Tian, Lu Yu, Jiang Yu, karena masalah ini telah diselesaikan, saya akan kembali dulu. Peternakan saat ini sedang dibangun, dan saya harus mengawasi lokasi pembangunan. Saudara Xia, sudah hampir waktunya makan siang. Ayo makan sebelum kembali. Jiang Yu dengan cepat berkata, saya mendengar bahwa makanan di kantin Universitas Pertanian cukup enak. Ayo pergi dan coba bersama. Xia Ruofei sangat ingin kembali ke rumah. Dia tersenyum dan berkata, lain kali. Dia benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini. Bukankah pameran ini akan berlangsung beberapa hari? Jika aku ada waktu luang besok atau lusa, aku akan kembali membahasmu. Jiang Yu kecewa, tapi Xia Ruofei dengan jelas menyatakan keinginannya untuk kembali. Dia hanya bisa dengan patuh menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Maka kamu harus datang ketika kamu ada waktu luang. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Ketika Lu Yu melihat reaksi Jiang Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengokohkan kepalanya di dalam hatinya. Profesor Tian tersenyum dan berkata, Xia kecil, kamu bisa kembali dulu jika ada yang harus dilakukan. Saya berterima kasih atas nama sekolah kami. Hai. Ini masalah kecil, Anda tidak perlu bersikap sopan. Xia Ruofei tersenyum dan mengubah tangannya. Kalau begitu aku pergi. Selamat tinggal. Xia Ruofei melambai pada Profesor Tian dan siswa lainnya dan berjalan keluar stadion. Pada saat ini, Profesor Tian tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, oh benar, Xiao Xia, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bab 369, tidak sabar. Mendengar ini, Xia Ruofei menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan tersenyum. Profesor Tian, jika ada yang Anda butuhkan, tolong beritahu saya. Ayo, kita bicara di luar, Profesor Tian berpikir dan berkata. Kemudian, Profesor Tian menarik Xia Ruofei dan keluar dari stadion. Lu Yu dan Jiang Yu melihat sosok Xia Ruofei yang akan pergi. Tiba-tiba, Lu Yu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, Yue, keraguan-raguan hanya membawa kerugian. L1 Terarihab menjadi tuan rumah kemunculan pertama bab ini di N0 B1N. Ekspresi Jiang Yu menjadi gelap. Dia menutupi kepalanya dan berkata dengan mata memerah, aku tahu. Tapi aku tidak bisa menahannya. Pikiranku dipenuhi dengan sosok saudara Xia. Saat aku tidur di malam hari dan memejamkan mata, aku melihatnya di gang gelap itu, melindungiku di belakangnya dan menghadap ke belakang pisau menghunus penjahat sendirian. Lu Yu menghela nafas dan dengan lembut melingkarkan lengan di bahu Jiang Yu. Yue, jangan berpikir hal-hal mengganggu ini. Kami memenangkan penghargaan emas hari ini, jadi kami seharusnya bahagia. Ayo pergi, ayo kembali ke stan, pengunjung akan segera datang. Jiang Yu mengangkat kepalanya dan berkata, saudara Xia luar biasa.
Dia membantu kami memenangkan medali emas dalam satu gerakan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Baiklah, aku membuang-buang nafasku. Di pintu masuk stadion, Xiao Ruofei dan Profesor Tian datang ke tempat yang relatif sepi. Xiao Ruofei tersenyum dan bertanya, Profesor Tian, ada apa? Kenapa kamu begitu misterius? Bukankah tadi ada banyak orang? Tanya Profesor Tian. Xiao Xia, Huisin meneleponku kemarin dan memintaku menanyakan kapan waktu yang nyaman bagimu. Dia ingin membawa seorang teman untuk mengunjungimu. Xiao Ruofei tercengang. Tian Huisin membawa seorang teman untuk mengunjunginya. Namun, dia segera teringat bahwa terakhir kali dia merawat autisme Huan-Huan, Tian Huisin bertanya kepadanya apakah obat pengobatan tersebut dapat dipromosikan. Setelah mendapat jawaban negatif, dia dengan bijaksana mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman baik yang anaknya juga menderita autisme yang serius dan berharap Xiao Ruofei dapat membantu. Memikirkan hal ini, Xiao Ruofei juga tahu mengapa Profesor Tian keluar untuk memberitahu semua orang tentang perlakuan Wan-Wan terhadap anak-anak autis. Xiao Ruofei tidak ingin hal ini dipublikasikan. Selama ini, Ma Ziming dan istrinya bungkam atas namanya. Tentu saja, Profesor Tian tidak akan membicarakan hal ini di aula yang dijadwalkan di depan mahasiswa Universitas Sanshan. Profesor Tian, apakah ini tentang anak autis yang kita bicarakan terakhir kali? Xiao Ruofei bertanya. Profesor Tian mengangguk dan berkata, Huisin berkata bahwa anak temannya akan mencapai usia untuk masuk sekolah dasar. Namun, kondisinya sangat serius. Dia tidak bisa bersekolah di taman kanak-kanak biasa. Jadi, seluruh keluarga sangat cemas. Tentu saja, kata Profesor Tian. Jika Anda mengalami kesulitan, saya akan membantu Anda menolak tawaran tersebut. Xiao Ruofei tersenyum. Tidak ada kesulitan. Aku berjanji padanya saat itu. Tapi tidak mudah untuk mengatur waktunya dalam waktu dekat. Dia mempertimbangkan apartemen karyawannya belum dibangun, dan Li Zifu juga tinggal di vilanya untuk perawatan. Jika teman Tian Huisin membawakan anak itu, memang akan sedikit merepotkan. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Profesor Tian, jika anak itu akan masuk sekolah dasar, seharusnya sekitar bulan September. Masih ada sekitar 5 bulan lagi. Saya seharusnya bisa mengosongkan sebagian ruang dalam 1,5 bulan hingga 2 bulan, dan kemudian saya akan meminta mereka untuk datang. Tidak masalah, saya akan menelepon Huisin nanti, Profesor Tian segera menjawab. Xiao Ruofei mengangguk. Ya, Anda dapat memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Masih ada waktu. Hal ini tidak boleh menunda anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah dasar. Bagus sekali. Profesor Tian berkata dengan gembira. Terima kasih, Xia. Sama-sama, Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, Profesor Tian, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Profesor Tian melihat bahwa Xiao Ruofei memang sedang terburu-buru untuk kembali, jadi dia tidak memintanya untuk tinggal. Dia tersenyum dan mengangguk. Xiao Ruofei melambaikan tangan kepada Profesor Tian dan segera keluar dari kampus. Setelah mengambil mobilnya dari tempat parkir di pintu masuk pertanian, Xiao Ruofei mengemudikan truk pick-up menuju pertanian Taoyuan. Setengah jam kemudian, Xiao Ruofei kembali ke pertanian Taoyuan. Semua orang di rumah kaca dan lokasi konstruksi sibuk. Cao Tieshu dan yang lainnya telah melakukan pekerjaan bertani hampir sepanjang hidup mereka, jadi mereka tidak memiliki konsep untuk tidur siang. Setelah makan siang, mereka beristirahat sejenak dan dengan sadar kembali ke peternakan untuk bekerja. Para petani sederhana ini selalu merasa bahwa karena gaji mereka tinggi, mereka harus bekerja keras, mendapatkan pekerjaan dengan baik. Mengenai lokasi pembangunan, meskipun Liang Qichao telah pergi ke luar negeri, Liang Weimin masih sangat berterima kasih kepada Xiao Ruofei. Xiao Ruofei bahkan tidak perlu memintanya. Dia mendesak Manager Li untuk mengatur pekerja terbaik untuk bekerja dalam 3 shift untuk mempersingkat masa konstruksi sebanyak mungkin dengan tetap menjaga kualitas. Xiao Ruofei menyapa Cao Tieshu dan melanjutkan perjalanan menuju villa. Dalam perjalanan, dia melihat Lei Hu, Hong Tao, dan beberapa orang lainnya berpatroli di pertanian dengan sepenuh hati. Mereka berempat mengenakan kamuflase hutan yang sudah pudar dan berjalan dalam barisan yang teratur di jalan pertanian. Ketika mereka melihat mobil Xiao Ruofei mendekat dari jauh, Lei Hu dan 3 orang lainnya berhenti dan memberi hormat pada mobil tersebut secara serempak. Xiao Ruofei tidak mengganggu mereka.
Dia membunyikan klakson pada mereka dan terus melaju ke depan. Kembali ke villa, Xia Ruofei melihat Kamu Lingyun masih berlatih keterampilan membuat teh dengan Li Sifu di halaman menggunakan daun pohon biasa. Sekarang Lei Hu dan yang lainnya sedang bertugas. Kamu Lingyun memiliki lebih banyak waktu untuk belajar cara membuat teh. Li Sifu juga merasa waktunya tidak banyak lagi, sehingga jadwal belajarnya sangat padat. Xia Ruofei tersenyum dan menyapa Kamu Lingyun dan Li Sifu, lalu dengan cepat masuk ke villa. Dalam perjalanan menaiki tangga, Xia Ruofei berpikir sejenak dan berhenti. Dia berseru, sedikit spesifikasi. Ai. Mendengar suara Xia Ruofei, Pang Hao keluar dari ruang tamu yang sementara digunakan sebagai kantor keuangan. Dia tersenyum dan berkata, Ruofei sudah kembali? Apa kamu sudah makan? Saya belum lapar. Aku akan makan nanti. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, gemuk, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Saya melihat Lei Hu dan yang lainnya masih mengenakan seragam kamuflase selama angkatan darat. Pergi dan hitung ukuran hari ini dan belikan masing-masing 2 jas hitam. Perusahaan akan membayarnya sebagai pakaian kerja mereka. Baiklah. Aku akan melakukannya hari ini. Pang Hao berkata sambil tersenyum. Dia bukan hanya seorang akuntan untuk Xia Ruofei. Xia Ruofei telah meminta untuk melakukan banyak pekerjaan koordinasi perusahaan yang setara dengan seorang butler. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, juga, pergi dan beli beberapa peralatan keamanan biasa seperti tongkat listrik. Tanyakan apakah Anda perlu pergi ke Biro Keamanan Umum untuk mengajukannya. Pokoknya, berikan mereka sebanyak yang kamu bisa. Baiklah. Saya akan memahami kebijakannya nanti dan mencoba menyelesaikannya sesegera mungkin. Kata Pang Hao. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Dia menaiki tangga dan mengunci pintu dan jendela segera setelah dia memasuki kamar tidurnya. Kemudian, dia tidak sabar untuk melepaskan rantainya. Bab 370, menyerap batu hitam. Rantai itu terbuat dari perak murni, tapi harganya tidak terlalu mahal. Xia Ruofei sangat tertarik dengan batu hitam. Pitch ini batu hitam seukuran telur merpati. Chen Song telah membuat kancing sederhana untuk memasangnya dan menggantungkannya pada rantai. Xia Ruofei dengan mudah melepaskan batu hitam itu dan membuang rantai peraknya ke samping. Dia dengan hati-hati memeriksa lapangan batu hitam. Batu itu memiliki permukaan yang halus. Selain warnanya yang hitam pekat, tidak ada yang istimewa darinya. Tampilannya pun tak jauh berbeda dengan batu bulat biasa. Namun, Xia Ruofei menyadari bahwa jika dia menatap batu hitam itu dalam waktu lama, tanpa disadari dia akan merasakan jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah batu itu telah berubah menjadi lubang hitam yang bahkan mampu menyerapnya. Xia Ruofei dengan cepat mengalihkan pandangannya. Sejak dia mengeluarkan batu itu, telapak tangannya gemetar tanpa henti. Sensasi terbakar tak terganggu bagi Xia Ruofei. Dia tahu bahwa ini adalah lukisan roh yang menciptakan. Dia bahkan bisa merasakan emosi yang tidak sabar dari lukisan roh itu. Ya, itu adalah emosi. Ini bukan yang pertama untuk selamanya. Terakhir kali dia melihat batu mentah yang tampak aneh di rumah roh Jade, gulungan lukisan roh memiliki reaksi yang sama. Itu seperti seseorang yang memiliki darah dan daging, menyampaikan emosi yang mendesak kepada Xia Ruofei. Faktanya, ada reaksi serupa sebelum menyerap Jade. Namun, kali ini lebih intens dari sebelumnya. Xia Ruofei menahan ketidaknyamanan dan mengeluarkan ponselnya. Dia mengerahkannya ke BlackRock dan mengambil beberapa foto dari berbagai sudut. Dia juga menggunakan fungsi kamera makro untuk menangkap beberapa detail batu tersebut. Dia ingin menyimpan beberapa informasi dengan harapan dia dapat menemukan lebih banyak batu serupa di masa depan. Ini karena Xia Ruofei merasa setelah batu ini diserap oleh lukisan, efeknya akan jauh lebih baik daripada batu giok biasa. Xia Ruofei berpikir untuk mengirim batu itu ke agen pengujian profesional untuk pengujian. Mereka dapat menganalisis komposisi batu tersebut agar lebih mudah mencari batu lain di kemudian hari. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Di satu sisi, gulungan lukisan roh tidak sabar untuk menyerapnya, di sisi lain, juga karena Chen Song pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya. Namun, tampaknya sulit untuk menemukan informasi berguna apapun dengan metode ilmiah saat ini. Selain itu, Xia Ruofei khawatir jika dia mengirim mereka untuk pengujian, akan ada risiko rahasianya terbongkar.
Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan gulungan lukisan roh menyerap batu itu secara langsung. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan memanggil lukisan roh dari telapak tangannya. Begitu lukisan roh itu tiba di luar, lukisan itu mulai bergetar hebat. Xia Ruofei tertangkap basah dan hampir kehilangan kendali. Dia segera meraih lukisan itu erat-erat dan mengambil batu hitam itu dengan tangan kirinya. Pertunjukan gulungan peta roh memenuhi Xia Ruofei dengan antisipasi. Mungkinkah setelah menyerap energi dari batu itu, levelnya akan naik? Mungkinkah batu seukuran telur merpati yang tampaknya biasa-biasa saja ini memiliki efek yang sama dengan batu giok yang bernilai puluhan juta? Dengan pemikiran ini, Xia Ruofei memegang batu di tangannya dan perlahan mendekati peta roh. Saat batu itu hendak menyentuh lukisan itu, Xia Ruofei melepaskan tangannya. Batu hitam itu ditarik ke dalam gulungan peta roh dengan kekuatan besar dan menghilang. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan mencoba memasuki ruang peta roh. Dia ingin melihat apakah ada perubahan pada ruang peta roh setelah menyerap batu hitam dan apakah itu bisa ditingkatkan. Namun, setelah berkali-kali melakukan ini, kali ini Xia Ruofei gagal. Baginya semudah makan dan minum. Xia Ruofei merasakan kekuatan menjijikkan dari lukisan itu. Kemudian, dia menyadari bahwa dia masih berada di dalam kamar dan lukisan itu masih tergeletak diam di atas meja. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Sebelumnya, Xia Ruofei telah memasukkan potongan batu giok ke dalam gulungan peta roh satu persatu. Pada dasarnya, setelah dia melemparkannya ke dalam, gulungan itu akan selesai menyerapnya, sehingga bisa segera dimasukkan ke dalam ruang. Namun kali ini, ia ditolak oleh lukisan itu. Mungkinkah batu hitam ini mengandung energi yang sangat besar, dan gulungan lukisan roh sedang dalam proses menyerapnya, sehingga tidak bisa masuk atau keluar ruang? Xia Ruofei tiba-tiba memikirkan hal ini. Dengan asumsi penilaian ini benar, apakah proses penyerapan akan mempengaruhi Blakie dan lebah-lebah lain di ruang angkasa? Xia Ruofei tidak bisa tidak khawatir. Namun, tidak ada gunanya khawatir. Dalam beberapa kali sebelumnya ketika dia menyerap jade dan meningkatkan ruang, arwana merah dan hewan lain di ruang peta roh juga tidak terpengaruh. Seharusnya tidak ada masalah kali ini. Xia Ruofei merasa sedikit lebih nyaman ketika memikirkan hal ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba memasuki ruang itu lagi dan lagi. Ia percaya bahwa penolakan tersebut hanya bersifat sementara, dan tidak mungkin ia tidak dapat memasuki ruang tersebut di kemudian hari. Xia Ruofei menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia akan menggunakan pikirannya untuk terhubung ke ruang tersebut dan mencoba memasukinya. Proses ini berlangsung lebih dari setengah jam. Xia Ruofei ditolak oleh suatu kekuatan setiap kali dia mencoba. Dia tidak ingat berapa kali dia mencoba. Ketika dia mencoba terhubung dengan ruang itu lagi, gaya tarik yang familiar itu datang lagi. Xia Ruofei merasa sedikit pusing lagi. Saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah. Xia Ruofei menemukan dirinya berada di ruang peta roh. Xia Ruofei memasuki ruang aslinya karena kebiasaan. Begitu dia masuk, dia merasakan konsentrasi roh Qi telah meningkat pesat. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat ada gumpalan kabut yang melayang di udara, seperti awan di dunia luar yang lebih tipis. Xia Ruofei dengan rasa penasaran menggunakan pikirannya untuk memeriksa dan terkejut menemukan bahwa kabut itu terbuat dari Qi spiritual murni. Di masa lalu, setiap kali alam berevolusi, Qi spiritual akan menjadi lebih padat. Namun, Xia Ruofei hanya bisa merasakannya melalui hubungan spiritualnya dengan dunia nyata. Xia Ruofei terkejut karena Qi spiritual di ruang peta roh telah berubah menjadi kabut setelah menyerap batu hitam seukuran telur merpati. Ukuran ruangannya seperti yang diharapkan Xia Ruofei. Itu tidak berubah dan masih sekitar 8 mu. Xia Ruofei sudah siap secara mental untuk ini. Terakhir kali ruang ditingkatkan, ruang aslinya sudah berhenti meluas, jadi dia tidak kecewa. Xia Ruofei berjalan langsung ke tanaman yang tidak dikenal, yang hampir menjadi indikatornya untuk menilai apakah ruang tersebut telah menyelesaikan evolusinya. Bahkan sebelum dia mendekati tanaman itu, Xia Ruofei sudah bisa mencium aroma yang menyegarkan. Dia segera mengungkapkan sedikit kegembiraan dan mempercepat langkahnya.